Nah, di sini untuk fungsi ya. Fungsi itu materi kelas 11. Yang dimana untuk fungsi sendiri ada beberapa yang harus kita kuasai ya, khususnya untuk komposisi inverse. Nah, inverse di sini yang biasanya sering menjadi masalah. Ya, cuman kita akan coba ya bahas-bahas ya, review dikit-dikit yang dasar-dasarnya dulu untuk fungsi. Jadi sebelum masuk di inverse, komposisi, dan lain-lain terkait dengan fungsi, yang pertama kalian harus tahu dulu yang namanya relasi ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu terkait dengan relasi. Jadi apa itu relasi? Intinya relasi itu dia hubungan antara himpunan dengan himpunan lain ya. Dengan syarat relasi itu intinya dia bukan himpunan kosong. Ya, itu relasi. Contohnya seperti ini. A itu ya satu dan dua. Wait, jangan kayak gini. A ini satu sama dua. Terus untuk B sendiri itu satu, dua, tiga. Nah, anggap ya, di relasinya itu A ke B dikatakan kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti apa? Kita lihat satu ini kurang dari berapa? Ya, satu kurang dari dua, ya, terus satu juga kurang dari tiga. Lalu dua. Kalau dua kurang dari apa? Nah, dua ini apakah kurang dari satu? Tidak. Kurang dari dua juga tidak. Dia hanya kurang dari tiga. Nah, ini relasinya ya. Relasinya itu adalah kurang dari. Contoh lain. Ya. Ini A, ini B. Kita pakai angka yang sama ya. Satu, dua, dan juga satu, dua, tiga. Relasinya lebih dari. Nah, kalau relasinya lebih dari, berarti apa? Apakah satu lebih dari satu? Tidak. Apakah satu lebih dari dua? Tidak. Satu lebih dari tiga itu tidak ya. Dua lebih dari satu tidak, dua lebih dari dua tidak, dua ini lebih dari tiga. Nah, ini contoh dari relasi ya. Yang ini kurang dari, lebih dari itu adalah relasinya. Oke, semoga bisa dipahami ya terkait dengan relasi. Ya, dasarnya seperti itu. Ya, dasarnya seperti itu untuk relasi. Coba aku kasih contoh ya. Kita contoh untuk relasi. Hmm, apa ya? Yang bagus relasi-relasi. Nggak ada yang ini sih ya. Break dua lebih dari satu. Dua lebih dari. Oh ya guys, sorry. Sorry. Jadi kalau kurang dua ini ya lebih dari satu. Oke, kebalik ya. Sorry. Kalau satu tadi kurang dari dua, dua kurang dari tiga ya. Kalau lebih dari ini, dua ini lebih dari satu ya. Kalau dua lebih dari tiga enggak ya. Dua itu kurang dari tiga. Wait, oke. Sorry, tadi aku salah garis guys. Salah lihat. Oke, itu konsep dari relasi. Nah, aku kasih contoh ya. Contoh lagi, anggaplah A-nya ini satu, dua, tiga, empat. Terus untuk B-nya itu juga satu, dua, tiga, empat. Oke, jika A ya dari A ke B itu relasinya adalah setengah dari. Setengah dari. Ya, kalau relasinya begini, pasangan empat itu atau ya kita sebut aja pasangan 4 pada himpunan B itu apa? Pasangan 4 pada himpunan B. Oke, kalau kayak gini ya, relasinya adalah setengah dari, terus yang ditanyakan pasangan 4 pada himpunan B. Berarti apa? Kita lihat ya, pasangan 4 relasinya adalah setengah dari, berarti apa? 2 setengah dari 4 ya, berarti pasangan 4 pada himpunan B adalah 2 ya.
Jawabannya adalah 2. Jadi pasangan 4 pada himpunan B adalah 2 karena 2 merupakan setengah dari 4. Ya, kalau kita lihat di sini, oke, 1 juga bisa ya, 1 setengah dari 2. Oke, itu konsep inti dari relasi ya. Itu konsep inti dari relasi. Oke, satu lagi yang lebih ini, coba masih gampang ya. Kita coba satu lagi. Anggaplah ini A, ya, A-nya itu 1, 2, 3, 4, lalu B-nya itu 10, 12, dan 14. Oke, terus relasinya faktor dari. Oke, relasinya adalah faktor dari. R adalah faktor dari, sorry, A adalah faktor dari B. Nah, ini relasinya nih. Kira-kira pasangannya gimana? Kalau A adalah faktor dari B. Oke, kita lihat aja ya. Satu, faktor dari apa? Satu ini dia faktor dari 10, faktor dari 12, faktor juga dari 14. Iya ya. Terus, dua. Dua ini faktor dari apa? Dua ini dia faktor dari, kita pakai warna yang sama saja ya. Dua ini faktor dari 10, terus dua ini juga faktor dari 12, dua juga faktor dari 14. Kalau tiga faktornya apa? Faktor dari apa? Oke, tiga ini faktor dari 12 ya. Tiga kali 4, 12. Terus kalau 4, ya 4 juga faktor dari 12 ya. 4 kali 3, 12. Oke, itu ya untuk bentuk yang relasi yang ketiga ini yang terakhir. A adalah faktor dari B. Kalau kita buat ya, ini kita bisa tuliskan seperti ini. 1 ya, 1,10. Terus 1, berapa? 12. Terus 1,14 dan seterusnya ya. Ini kalau kita tuliskan dia berpasangan seperti ini. Karena ada beberapa bentuk penyeja dari relasi, cuman kita nggak perlu terlalu bahas karena itu jarang ya, jarang dia masuk, bahkan sepertinya nggak pernah. Jadi intinya kalian tahu aja terkait dengan relasi yang seperti ini. Oke, saya rasa relasi aman ya, gampang. Setelah itu yang penting adalah ini, domain, kodomain, dan juga range. Oke, kita next aja ya. Oke, yang pertama itu domain. Nah, domain ini, kata lain dari apa? Domain itu nama lain dari daerah asal. Intinya, kalau domain ini, dia merupakan anggota himpunan A yang dia ada relasi di himpunan B. Ya, jadi anggota himpunan A yang memiliki relasi di B. Ya, anggota himpunan A ya. Anggota himpunan A yang memiliki relasi, wait, sorry, wait. Ini aku ulang ya, anggota himpunan A yang memiliki relasi di B. Oke, ini penting ya, ini perhatikan untuk domain, kodomain sama range. Terus ada kodomain. Kodomain. Nah, kodomain ini adalah daerah kawan. Nah, kalau daerah kawan atau kodomain itu dia semua ya, semua yang ada di himpunan B. Terus yang selanjutnya ada yang namanya range. Nah, kalau range ini adalah daerah hasil. Kalau daerah hasil, dia anggota himpunan B yang ada relasinya dengan himpunan A atau kebalikan dari domain, yaitu range, anggota himpunan B yang memiliki relasi dengan A.
Oke, ini domain, kodomain, dan range ya. Diingat, domain itu anggota himpunan A yang ada relasinya dengan B. Kalau dia kodomain, dia himpunan B ya, semua himpunan B. Nah, kalau daerah hasil atau range itu anggota himpunan B yang memiliki relasi dengan A. Nah, kita ambil contoh yang ini nih. Kita ambil contoh yang ini ya. Domainnya apa yang ini? Domainnya itu adalah ya, yaitu dua ya. Domainnya dua. Terus kalau kodomainnya ya, kodomainnya itu kita ambil semua yang ada di B, yaitu satu, 2, 3, dan 4. Selanjutnya range-nya. Range-nya apa? Ya, range-nya berapa? Range-nya adalah 4 ya, yaitu anggota himpunan B yang memiliki relasi dengan A. Ya, itu yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan juga range. Oke, aman ya? Eh, ya, kita contoh lagi. Domain, kodomain, dan range. Kita ambil contoh yang ini nih. Yang ini, domainnya berapa? Ya, domainnya itu karena semuanya memiliki relasi, berarti dia satu, 2, 3, dan 4. Terus kalau kodomainnya adalah 10, 12, dan 14. Adapun range-nya ini yang memiliki relasi, yang anggota B yang memiliki relasi di A, yaitu 10, 12, dan juga 14. Nah, nilai range dan juga kodomainnya ini kebetulan sama ya. Oke, coba kalian cari ini. Yang ini coba kalian cari nilai dari domain, kodomain, dan juga range-nya. Ya, yang ini yang saya kotakkan. Coba kira-kira yang mana domain, yang mana kodomain, dan yang mana range. Ayo, silakan semuanya di komen. Supaya saya bisa tahu udah paham atau belum nih. Kira-kira yang ini domain, kodomain, dan range-nya yang mana? Ingat, domain tadi itu adalah anggota himpunan A yang memiliki relasi di B. Yang ini guys, kalian cari domain, kodomain, dan range dari ini. Nah, cari domain, kodomain, dan juga range-nya. Kalau ada yang belum ini, yang belum tahu atau belum paham cara cari kodomain, domain, dan range, silahkan acungkan ini ya, tangan, acungkan jempol. Raise hand ya, raise hand. Ada fitur raise hand di Zoom. Kayak domainnya 12, kodomainnya 123. Oke, benar ya. Yang lain gimana? Apakah jawabannya ya jawabannya sama ya? Domain 1,2, range 123. Domain oke, good. Oke, yang lainnya harusnya sudah paham ya. Oke. Semoga semuanya sudah paham. Kita kasih contoh dulu nih ya. Contoh soal terakhir dulu sebelum next ke materi fungsi. Anggaplah ini A. Ya, nilainya A itu 3, 5, 7, 19, 22. Terus yang B-nya itu adalah 12, 15, 17, 20, dan 23. Oke, aku kasih garis. Ini kita kasih ini dulu ya. Kita kasih kotak aja. Oke, garisnya itu 3 dengan 12. Lalu 5 dengan 15. Selanjutnya 19 dengan 23. Dan 22 dan 20. Oke, pertanyaannya, range dari relasi yang ada di atas. Tentukan range-nya. Atau sekaligus saja deh, tentukan range, domain, dan kodomain.
Ayo, silakan semuanya dijawab. Jawabannya ini ya, kirimkan di ini aja, di chat Zoom pribadi. Nggak usah dikirimkan di untuk everyone. Oh, aduh, saya lupa ini, guys. Yang ini ya, yang akunnya on cam. Sorry, aku lupa on cam tadi. Nah, ini yang on cam, jawabannya dikirim di sini. Ayo, semuanya ini ya, dikerjakan. Jadi ini penting, guys ya, materi domain, kodomain, range penting. Nanti kalau kita ada sempat, saya mau kasih satu contoh soal UTBK tahun ini yang 2023 fungsi, itu ada membahas tentang ini, domain, kodomain, dan range. Jadi ini sangat penting. Karena kemarin sempat keluar, walaupun itu di fungsi. Karena antara relasi dan fungsi untuk mencari kodomain, domain, dan range itu sama saja. Ya, dia mirip, ya dia sama. Jadi silakan berkomentar. Ya, silakan dijawab yang mana domain, yang mana kodomain, dan yang mana range. Biar saya tahu paham atau belum. Oke, oke, 12, 15. Oke, sampai sekarang semuanya sudah benar, guys. Ayo, yang lain. Masih ada nggak yang mau berkomen? Kodomain, oke. Oke, good. Semuanya sudah benar. Oke, good, good, guys. Oke, saya rasa paham ya. Kita bahas saja. Oke, yang pertama range. Range itu adalah anggota himpunan B yang memiliki relasi di A. Berarti apa? Yang ada relasinya itu adalah 12, 15, 20, dan 23. Terus domain itu dia anggota himpunan A yang ada relasinya di B. Berarti 3, 5, 19, dan 22. Kalau kodomain ya semua anggota B. Ya 12, 15, 17, 20, dan 23. Oke, paham ya? Saya rasa aman. Kalau sudah aman, kita akan next, guys. Kita akan next. Ya, latihan soalnya nanti aja. Kita coba ya, tuntaskan yang bisa kita selesaikan untuk materi. Yaitu dasarnya aman ya, untuk relasi. Dan juga mencari domain, kodomain, dan range. Oke, saya rasa aman. Kalau aman, ya kita masuk di fungsi. Oke, sesimpel itu ya guys untuk materi relasinya. Oke, sekarang kita masuk di fungsi. Jadi fungsi ini apa? Ya, fungsi ini sama saja dengan yang namanya pemetaan. Ya, fungsi sama dengan pemetaan. Jadi fungsi dari A ke B itu artinya relasi dari A ke B yang setiap anggota A dipasangkan ke tepat satu anggota B. Ya, jadi fungsi itu syaratnya itu ya, setiap anggota A itu dipasangkan tepat satu ke anggota B. Ini yang perlu ditandai di fungsi. Setiap anggota A dipasangkan ke tepat satu anggota B. Oke, contohnya ini nih. Ya, kalau ini A-nya, anggaplah A-nya itu 1, 4, 9, 16, dan 25. Terus B-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kasih ini ya. Kita kasih kotak atau bentuknya oval juga bisa. Oke, relasinya ini apa ya kira-kira? Relasinya
berarti kuadrat dari ya. Relasinya itu adalah kuadrat dari. Oke, contoh fungsi ini seperti ini ya. Semuanya kita pasangkan saja. Nah, ini contoh dari fungsi. Ya, dia di himpunan anggota A itu dipasangkan tepat satu ya ke himpunan B. Ya, ke tepat satu anggota himpunan B. Oke, saya mau kasih contoh lagi. A dan B. A itu 2, 5, 6. Terus B-nya itu 3, 4, 5, 7. Oke. Terus bentuknya ya, 2 ini dia sama ke 4, terus 5 kita pasangkan juga dengan 4, dan 6 kita pasangkan juga dengan 4. Kira-kira ini fungsi atau bukan? Bentuk ini fungsi atau bukan, guys? Yang ini. Apakah dia fungsi atau enggak? Coba dijawab, fungsi atau bukan. Ayo, yang lain silakan dijawab. Ingat ya, syarat himpunan itu yang pertama, syarat fungsi. Dikatakan fungsi itu setiap anggota himpunan A itu mempunyai pasangan di himpunan B. Terus setiap anggota itu dia memiliki pasangan tepat satu himpunan B. Oke, ingat ya untuk syarat fungsi. Yang pertama, ini ya syaratnya. Himpunan A, ya himpunan A itu harus memiliki pasangan di B. Himpunan A memiliki pasangan di B. Himpunan A memiliki pasangan di B. Terus yang kedua, himpunan A ini hanya memiliki tepat satu anggota ya. Pokoknya aku sudah tuliskan di sini sih ya, setiap anggota A dipasangkan ke tepat satu anggota B. Jadi himpunan A ini harus ada pasangannya dengan B ya, tapi dia tepat satu ya, tepat satu anggota B. Oke, ada jawab bukan, ada jawab ya. Jadi ini termasuk fungsi guys ya. Karena apa? Yang pertama, syarat fungsi itu himpunan A memiliki pasangan di B. Oke, 2, 5, 6 semuanya ada pasangannya di B. Terus dia tepat satu anggota di B. Ya, 2 ini dia tepat satu di B yaitu 4. Lalu 5 juga pasangannya hanya satu di B yaitu 4. Nah, terus 6 hanya ada satu pasangannya di B yaitu 4 juga. Kecuali ya kalau saya bilang gini, A, B. Nah, 2, 5, 6 dan juga 3, 4, 5, 7. Anggap ya, 2 berpasangan dengan 3 dan 4. Terus 5 dengan 5, 6 dengan 7. Nah, apakah ini fungsi? Oke, yang pertama kita cek. Apakah himpunan A memiliki pasangan di B? Oke, 2, 5, 6 semuanya memiliki pasangan. Terus kita cek syarat yang kedua. Dia tepat satu anggota di B. Nah, coba kita lihat 2 di sini memiliki dua pasangan di anggota B, yaitu dia berpasangan dengan 3, berpasangan dengan 4. Nah, ini yang tidak termasuk dengan fungsi. Ya, jadi anggota A itu tidak boleh lebih dari satu pasangannya ke anggota B. Contoh, 5 mau ke 4, ya ini juga salah ya. Dia harus tepat hanya satu. Tapi kalau 5 ke 4, ya, dan ini hanya ini saja, ini bisa. Ya, terus anggaplah duanya ke ini ya, ke 7. Nah, ini juga masuk di fungsi. Intinya, yang anggota A ini semuanya ada pasangan ke B. Ya, dan itu hanya boleh satu, nggak boleh dia berpasangan dua. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut kenapa nggak boleh berpasangan dengan
lebih dari satu karena dia akan berpengaruh di grafik ya. Dia akan berpengaruh di grafik, di diagram dimanapun itu akan sangat berpengaruh. Oke, pas sudah paham ya, yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi. Oke, ini yang bukan fungsi. Oke, ini tetap fungsi ya, ini fungsi, yang ini bukan. Oke, gimana, ada yang masih kurang paham nggak terkait dengan fungsi? Ya, kita harus tahu dulu yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi. Jadi intinya kalian ingat ini aja ya, setiap anggota A itu harus memiliki pasangan di anggota B, dan dia anggota A hanya boleh berpasangan satu dengan anggota B, nggak boleh lebih dari satu. Kalau aman, kita next. Ya, kalau aman, kita next ke notasi fungsi. Nah, ini yang paling umum, yang paling sering kalian jumpai. Ya, fungsi F memetakan himpunan A ke B. Ya, ini dibaca fungsi F memetakan himpunan A. Himpunan A ke B. Ya, itu bacanya ya. Begitupun yang ini. Fungsi F memetakan X ke Y. Ya, ini sama. Nah, bentuk yang ini, ya, bentuk yang ini, dia juga sama saja dengan fungsi X memetakan Fx. Ya, jadi ya di sini itu sama saja dengan Fx. Cara bacanya sama ya dengan yang di atas. Terus untuk penyajian fungsi sendiri juga ada banyak ya. Ada diagram panah, kartesius, dan juga ada pasangan terurut, terus ada bentuk tabel, dan juga ada bentuk rumus fungsi. Nah, yang ini yang perlu saya jelaskan juga ya. Kalau untuk fungsi, X1 itu sama dengan di Y1. Yang saya bilang tadi, satu buah nilai X, jadi satu buah nilai X hanya akan menghasilkan satu buah nilai Y. Hanya menghasilkan satu buah Y. Ya, yang saya bilang tadi, kalau semisal satu 2 3 terus himpunan B-nya itu satu 2 3 4, ya dia hanya boleh satu ya, dia hanya boleh satu pasang ya. Jadi kalau lebih itu dia bukan fungsi. Karena nanti ini bentuknya jadi apa? Ini jadi 1,1, terus jadi 2,2, dan juga menjadi 3,3 ya. Dia pasangannya hanya satu. Nah, kalau semisal dua ya, contoh 3 juga berpasangan dengan 4. Maka nanti ada tambahan nih, 3,4. Nah, ini sudah salah ya, karena di X-nya itu double. Sedangkan syarat di sini dikatakan kalau X1 itu sama dengan Y1. Jadi satu buah nilai X hanya menghasilkan satu buah Y. Nah, kalau semisal fungsi yang bukan fungsi ya, dia dipasangkan lebih dari satu, maka grafiknya akan berpengaruh. Contoh, ya, menurut kalian grafik ini grafik fungsi nggak ya? Lihat, aku perbaikan dulu ya gambarnya. Kita gambar baik-baik dulu. Nah, kalau kayak gini, grafik fungsi nggak ini? Aku buat tiga ya, aku buat tiga dulu, jangan dijawab dulu. Oke, sorry ya kalau gambarnya jelek, tapi harusnya bisa dipaham ya. Oke, ini grafik satu, ini grafik dua, ini grafik tiga. Kira-kira di grafik ini yang masuk fungsi yang mana? Kira-kira di antara grafik satu 2 3 ini yang termasuk fungsi grafik yang mana? Atau semuanya fungsi atau semuanya bukan fungsi?
Ini yang X, ini yang Y ya. Oke guys, coba dijawab. Yang mana yang termasuk fungsi dari ketiga grafik ini? Ingat ya, satu nilai X itu hanya menghasilkan satu buah Y. Kata kuncinya ini. Satu nilai X hanya menghasilkan satu nilai Y. Jadi silakan coba dilihat kira-kira yang masuk fungsi yang mana. Yang gambar satu, gambar dua, atau gambar tiga. Aku perbaiki gambarnya sambil kalian jawab. Oke guys, gimana? Atau aku bantu aja ya. Jadi di antara ketiga bentuk grafik ini, walaupun gak ada nilainya itu, yang bukan fungsi itu hanya yang ketiga guys. Ya, kenapa hanya yang ketiga yang salah, yang satu dua itu benar? Ya, karena bentuknya nanti ini ya, kalau semisal ada nilainya, anggaplah di sini satu ya, ini dua, ini tiga, ini satu, ini dua, ini tiga. Oke, anggaplah nanti grafiknya kayak gini ya, kalau dikecilkan. Nah, ini kan nanti yang titik-titiknya ini, dia hanya berpasangan tepat satu ya, jadi satu dengan dua, terus dua dengan dua. Nah, sedangkan kalau yang gambar tiga, nah di sini nilai X-nya itu dua ya. Kalau kita lihat, dia akan, kalau kita tarik garis kayak gini, dia akan ada nilai X-nya itu lebih dari satu. Ya, intinya seperti itu. Kalau kalian lihat grafik ya, kalian ingat ini aja. Kalian ingat ini, kalau nilai X itu hanya menghasilkan satu buah Y. Jadi, tidak boleh lebih dari satu. Contoh, ini kan X koma Y ya. Kalau kalian dapat bentuk yang berurutan, contoh 3,5. Terus ada lagi 3,6. Nah, ini salah ya. Karena X ini hanya boleh di ini X-nya itu hanya boleh satu ya. Kecuali dia bentuknya 4,5 lagi. Ya, ini boleh. Karena kalau kita gambarkan dalam bentuk himpunan seperti tadi, ini jadinya adalah 3, 4, ya ini A-nya, ini B-nya. B-nya itu 5. Jadi dia bisa berpasangan ke sini dan ke sini ya. Dia bisa dipasangkan seperti ini. Beda dengan yang tadi, ya 3,5 dengan 3,6. Berarti ini gambarnya bisa jadi dia itu A-nya itu 3, B-nya adalah 5 dan 6. Nah, tiganya ini memiliki dua pasangan di B, yaitu 3 berpasangan dengan 5 dan 3 berpasangan dengan 6. Nah, ini salah ya. Ini bukan fungsi. Karena fungsi itu hanya memiliki satu pasangan. Ya. Yang di A itu dia hanya memiliki satu pasangan di B. Ini benar ya, ini salah. Ya, kalau X-nya ini ada yang berulang ya, itu salah. Kecuali Y-nya yang berulang, itu nggak apa-apa. Selama X-nya itu nggak ada yang berulang. Yaitu untuk definisi dari fungsi. Oke, saya rasa aman ya. Untuk definisi dari fungsi, selanjutnya kita masuk di domain, kodomain, dan range suatu fungsi. Ya, ini sama ya. Ini sama domain, kodomain, dan juga range. Oke, contoh. Untuk yang A, itu ada isinya adalah A, B, C.
Terus untuk yang B isinya adalah KLM. Nah, adapun untuk pasangannya, A itu berpasangan dengan M, terus B berpasangan dengan L, dan untuk C, dia juga berpasangan dengan M. Nah, coba kalian tentukan nih, domain, terus kodomain, dan juga range-nya. Tambah lagi nih, kira-kira FA-nya berapa, terus FB-nya apa, dan juga FC. FC-nya apa? Coba kalian jawab, guys. Jawabnya nih satu kali ya. Contoh domain apa, kodomain apa, range apa. Jangan dikirim satu-satu, guys. Nanti ini susah untuk lihatnya. Coba kalian jawab ini. Domain, kodomain, range, terus FA, FB, dan FC. Ini tuh nilai fungsi ya. Ini nilai fungsi. Oke, coba kalian tentukan yang mana domain, kodomain, dan juga range-nya. Kayak kita sudah mau masuk di nilai fungsi nih. Kalau kita masuk nilai fungsi, ya kita baru betul-betul masuk di fungsi yang sebenarnya. Ayo semuanya silakan dijawab yang mana domain, kodomain, dan yang mana range. Ayo guys, dijawab ya, supaya saya tahu yang mana belum dipaham. Oke, kita bahas ya, karena saat ini udah lewat 15 ternyata ya, udah jam 8.15. Oke, domainnya apa? Domain, ingat tadi pengertian dari domain, itu anggota himpunan A yang memiliki relasi di B. Berarti domainnya ini adalah A, B, dan C. Oke, good ya, banyak yang jawab. Terus, untuk kodomainnya ya, kodomainnya itu semua anggota dari himpunan B, yaitu K. Oh, guys, ini ada jawab E ya. Sorry, sorry. Ini L, guys. Tapi kelihatan kayak E ya. Dan M. KLM, terus range-nya adalah L dan juga M. Ya, range itu anggota himpunan B yang ada relasinya di A. Nah, ini yang nilai fungsi nih. FA. FA itu berpasangan M. Berarti nilai dari FA itu adalah M ya. Terus FB itu dia L. Terus untuk FC itu dia M. Ya, ini nilai fungsi. Oke, kita masuk di nilai fungsi. Kalian harus paham ya, yang mana kodomain, dan range. Sekarang masuk di nilai fungsi. Untuk nilai fungsi sendiri, contoh yang tadi ya, ini f(x) memetakan ke x kuadrat tambah 1. Nah, ini contoh. Ya, f(x) memetakan ke x kuadrat tambah 1. Contoh yang seperti di atas tadi. Ya, f(x) memetakan di y. Maka, kalau bentuknya seperti ini, ya, dia sama saja dengan apa? Dia sama saja dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Ya, bentuknya sama. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Oke, kita contoh nih. Ya, kita udah tahu fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 1. Kita coba cari f0-nya berapa, f3-nya berapa, terus yang negatif kita ambil -2. Nah, f0 berarti ya kita masukkan aja ya, 0 kuadrat
ditambah 1. Ya, ini adalah 1. Terus 3 kuadrat ditambah 1. 9 tambah 1, 10. Minus 2 kuadrat ditambah 1. Ini adalah 5. Ya, itu adalah nilai fungsi. Saya rasa semuanya sudah paham ya terkait dengan nilai fungsi. Ya, intinya seperti ini ya guys. Untuk nilai dari fungsi. Ya, kita belum masuk di fungsi komposisi, inverse, dan lain-lain. Intinya kalian tahu dulu nih yang mana untuk nilai fungsi. Oke, wait, aku mau kasih contoh soal. Hmm, kayaknya semuanya sudah paham sih. Oh, ini. Untuk nilai fungsi ya, contoh. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. F2-nya berapa, guys? Ayo, cepat. Dijawab cepat. F2-nya ini berapa? Kita harus tuntaskan dulu. Halo, testing, testing.
Ini mau pada keluar aja atau gimana nih? Itu Kak Farhan balik lagi. Oke guys, sorry ya. Ini tadi mati lampu. Jadi ya ini keluar ya. Oke, kita lanjut aja guys, sorry. Kita langsung lanjut aja. Oke. Oke, ini tadi ya kita langsung next aja. Untuk nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 1, maka f2-nya apa? Ya, kita sisa substitusikan di nilai x. Ya, jadinya adalah 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurang 1. Jadinya adalah 4 ditambah 6 dikurang 1. Ya, ini jadinya adalah 9 ya. Ya, oke, benar. Ya, yang jawab 9. Benar. Good. Oke, guys. Saya rasa nilai fungsi kalau fx-nya udah diketahui, kita mau cari f berapapun ya gampang ya, sisa substitusi. Coba kalau gini guys, kalau bentuknya seperti ini, fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang bx ditambah 1, terus diketahui f3-nya itu sama dengan 4. Yang ditanyakan nilai dari b. Oke, kira-kira ini gimana? Soalnya udah mulai bervariasi, tapi konsepnya masih sama ya, masih sama. Konsepnya masih sama, masih seperti yang ini. Tapi dia diketahui F3-nya sama dengan 4. Ada yang mau jawab nggak? Kalian mau coba kerjakan dulu gimana? Aku kasih waktu nih. Kalian coba kerjakan dulu. Atau baca juga agak buru-buru waktu guys. Karena ini udah mau masuk setengah 9 ya. Jadi kita bahas aja. Nah kalau bentuknya seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurang bx tambah 1. Diketahui F3 sama dengan 4. Ya kita masukkan saja F3 ya, F3 sama dengan 4. Berarti Fx sama dengan X kuadrat kurang Bx tambah 1. F3 sama dengan, ya, 3 kuadrat dikurang B dikali 3 ditambah 1 atau 9 dikurang 3B tambah 1. Ini sama dengan 10 dikurang 3B. Nah, ingat, F3 kita udah dapat nih. F3 sama dengan 10 dikurang 3B. F3 ini sama dengan 4. Berarti apa? 10 dikurang 3B ini ya sama dengan 4 ya. Jadinya adalah min 3B sama dengan 4 dikurang 10. Ya, atau min 3B sama dengan min 6. Ya, B-nya sama dengan min 6 per minus 3. Atau B-nya adalah 6 bagi 3, 2. Ya, oke. Gimana? Yang lain paham nggak ini? Kenapa bisa seperti ini? Harusnya paham ya. Ya, Paham, paham Kak. dong. Ya, ayo yang lain. Kalau ada yang belum paham, silahkan. Oke, intinya konsepnya seperti itu ya. Jadi fungsi sebenarnya gampang guys ya. Kalau kita paham konsepnya. Karena kita sisa substitusi itu substitusi ya. Kita otak-atik. Ya, aljabar seperti itu. Intinya semua material jabar. Kalau kita udah paham konsep ya. Kalian sisa otak-atik aja pasti dapat. Oke, ini kita substitusikan dulu F3 ya. Dapat F3. 10 kurang 3B. Terus F3 ini sama dengan 4 ya. Kita sama dengankan dengan 4. Jadi jawabannya itu B-nya adalah 2. Oke, ini seperti itu. Kita masuk apa lagi ya? Kita mau masuk, oke guys, ini mau masuk di materi yang tambahan lagi.
Aku nggak tahu ini kira-kira kalian udah pelajari atau belum domain maksimum. Ya, ini cukup penting karena di tahun 2003 kemarin, 2023 kemarin, domain maksimum ini materinya ada yang masuk. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung ini ada masuk guys, domain maksimum. Jadi apa itu domain maksimum? Ya, saya cuma jelaskan ininya aja. Eh, jadi ada fungsi yang tidak semua itu bisa bilangan real. Ya, ada fungsi yang tidak semua itu bisa bilangan real. Contoh nih, fx sama dengan 1/x. Nah, x-nya itu sama dengan 0. Berarti apa? Fx-nya ini, ya, fx-nya itu adalah 1/0. Oke, kalian tahu ya, 1/0 itu nilainya apa? 1/0 ini adalah tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi, guys. Nilai dari 1/0 itu tidak terdefinisi. Inilah kita tahu yang dimaksud dengan domain maksimum ya. Tujuan dari adanya domain maksimum karena ada fungsi yang tidak semua itu bisa bilangan real. Contohnya seperti ini. Oleh karena itu, ya untuk domainnya itu dia harus kita definisikan. Ya, dia harus kita definisikan. Domainnya adalah ya x-nya ini dia tidak sama dengan nol ya. Dia nggak boleh sama dengan nol. Terus dia juga harus ini ya, x-nya kurang dari nol atau x-nya itu lebih dari nol. Oke, ini syaratnya ya. Jadi kita harus definisikan x-nya itu dia nggak boleh nol atau x-nya itu dia harus kurang dari nol atau x-nya lebih dari nol. Ya, untuk yang ini ya, khusus yang ini. Karena kalau x-nya nol, dia itu nantinya tidak terdefinisi. Jadi untuk domainnya kita harus kita definisikan. Definisinya seperti ini, domainnya nggak boleh nol dan juga kurang dari nol atau dia lebih dari nol. Oke. Atau kayak gini aja. Bentuk yang perlu kalian perhatikan ya untuk domain maksimum ini sangat penting. Yang pertama itu 1/, ya aku misalkan ini kotak ya. 1/kotak di mana kotaknya ini tidak sama dengan nol. Yang kedua, akar dari kotak ya. Nah, kotaknya ini ya ini persegi panjang sih. Dia harus lebih dari nol. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Contoh, untuk nilai dari fx, fx sama dengan akar dari 2x dikurang 10. Oke, kira-kira domainnya apa? Ya, kita cari aja. Ya, yang akar, ya kita ini, yang di dalam akar ya, bentuknya seperti ini. 2x kurang 10 itu harus lebih dari nol. Berarti 2x lebih dari 10, x-nya adalah lebih dari 10/2 atau 5. Ya, berarti domainnya apa? Domainnya adalah x-nya itu dia lebih dari 5. Ya, ini untuk definisi ya. Biasanya hanya berlaku untuk ini guys, untuk 1/, berapapun itu, ya, 1/berapapun dan juga akar berapapun. Atau ya dua bentuk ini. Kalian ingat aja dua bentuk ini. Kalian harus definisikan dia seperti ini. Dia sama dengan nol atau kurang dari nol. Contoh yang kedua, untuk fx sama dengan 2/x dikurang 10. Berarti apa? Ya kita lihat x kurang 10-nya aja ya. Yang bagian bawah, x kurang 10-nya ini, dia harus sama dengan nol. Berarti apa? Sorry, tidak sama dengan nol ya. Dia harus tidak sama dengan nol. Berarti x ini harus tidak sama dengan 10. Ya, x-nya nggak boleh sama dengan 10. Berarti domainnya itu adalah ya x, di mana x dia tidak boleh sama dengan 10. X-nya elemen bilangan real. Paham ya untuk penggunaannya? Jadi ya satu
per kotak kayak gini. Intinya kalian definisikan aja guys ya. Ini cara mendefinisikannya. Ini yang kalau bentuknya akar, ini kalau yang bentuknya pecahan. Intinya ikuti ini aja, yaitu dasarnya. Dan saya rasa itu akan berlaku untuk semua. Ya, ini untuk domain maksimum. Wait, aku coba cek ya apakah ada contoh soal untuk ini. Sebenarnya ada sih untuk contoh soalnya nanti ya di terakhir aja. Kalau kita ada waktu, kalau tidak nanti di pertemuan berikutnya. Karena kebetulan kita ada pengganti yang nanti di tanggal 4 untuk kelasnya Kak Kay. Karena sudah digantikan, jadi masih ada waktu untuk PK. Oke, saya rasa itu ya untuk domain maksimum kalian ingat aja. Nanti ada satu soal kalau kita sempat untuk hari ini. Dan itu merupakan soal UTBK tahun ini. Oke, kita next aja. Setelah domain maksimum itu, kita masuk di aljabar fungsi. Oke, kita bahas dasar-dasarnya semua ya. Jadi ini semuanya adalah dasar-dasar. Oke, selanjutnya aljabar fungsi. Oke, untuk aljabar fungsi, ya namanya juga aljabar berarti ada pengurangan, ada penjumlahan, dan juga ada bentuk perkalian. Oke, yang pertama, untuk penjumlahan ya. Contoh nih, fx, aku tuliskan dulu, penjumlahan, penjumlahan dua fungsi, terus pengurangan dua fungsi, dan perkalian. Oke, kalau bentuknya seperti ini, contohnya itu fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5x kurang 3, terus gx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 4x tambah 5. Maka, ini penjumlahan dua fungsi, hx ya, ada hal baru lagi, hx ini sama dengan fx ditambah gx. Berarti apa? Kita jumlahkan saja ya. Dia langsung dijumlahkan aja. 3x kuadrat tambah 5x kurang 3 ditambah x kuadrat kurang 4x ditambah 5. Atau apa? Ya, ini 3x kuadrat tambah x kuadrat adalah 4x kuadrat. 5x kuadrat, wait sorry, 5x ya. 5x dikurang 4x adalah x. Dan min 3 tambah 5 adalah 2. Nah, ini nilai hx-nya ya. Hx-nya itu adalah 4x kuadrat tambah x tambah 2. Itu contoh dari eh, penjumlahan dua fungsi. Oh ya, ini aku tambahkan ya untuk domainnya. Jadi ini domain ini sangat penting guys di fungsi sebenarnya. Untuk domain dari H, ini domain H itu dia merupakan irisan dari domain F dan domain G. Ya, atau bentuknya itu seperti ini ya. Domain F irisan dari domain G. Nah, ini berlaku untuk pengurangan perkalian dan juga dia akan berlaku untuk konsep ini ya, ketiga konsep ini penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Maksud dari irisan dari domain F dan domain G, contoh ya, untuk domain F-nya ini eh, kita anggap ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk G, domainnya itu contohnya 3, 4, 5, 6. Maka apa? Untuk domain H, yaitu irisan F dan G. Berarti kalau irisan yang sama ya, ya ada samanya 3, ada 5, ada 5. Berarti apa? Domainnya H itu adalah 3, 4, dan 5. Ya, itu maksud dari domain H itu adalah irisan dari domain F dan juga domain dari si G. Jadi kalau ada domainnya F ini 1, 2, 3, 4, 5, domainnya G 3, 4, 5, 6,
Ya kita ambil irisannya aja. Ya atau kita ambil yang sama. Oke, semoga dipahami ya. Ya saya rasa paham. Ya untuk domainnya intinya ya dia seperti ini. Jadi ini tuh dia berlaku untuk perkalian, pengurangan, dan juga penjumlahan. Contoh ya, untuk pengurangan mungkin nggak usah kita kasih contoh karena bentuknya sama. Untuk perkalian aja gini guys. Contoh untuk perkalian. Fx-nya itu adalah x ditambah 3. Gx-nya itu x kurang 4. Nah, maka hx-nya adalah fx dikali dengan gx. Berarti ini apa? X tambah 3 dikali dengan x dikurang 4. Ya, kita selesaikan saja. X kali x kuadrat. X dikali min 4x. Terus 3 kali x ini adalah 3x. 3 kali min 4 adalah minus 12. Ini hasilnya adalah x kuadrat dikurang x dikurang 12. Nah, gimana kalau dia pakai domain? Contoh, kalau kita mau cari domain H ya, contoh ini diketahui domain F-nya adalah X, di mana X-nya itu lebih dari 7. Terus, domainnya G, itu X-nya eh, kurang dari 13. Oke, maka domain H-nya berapa? Nah, kita ambil irisan ya. Kalau irisan berarti domain H sama dengan X, di mana 7 ini, X ya, X ini kurang dari 7. Terus X-nya ini, sorry, X-nya lebih dari 7, X-nya kurang dari 13. Atau ya ini benar ya, 8 sampai 12. Yaitu 8, 9, 10, 11, dan 12. Yaitu irisan dari domain F dan juga domain G. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Saya harap semuanya paham ya. Kak, maaf tadi ketinggalan. Itu yang X lebih dari 7 maksudnya apa? Sama X kurang dari 13. Oh, ini anu contoh aja. Ini domain. Domain dari fx, contoh aja ini contoh. Domain dari gx. Terus kita mau cari domain dari H. Maka kita ambil irisan ya. Kita ambil irisan dari domain F dan juga domain G. Di mana sini domain F-nya itu lebih dari 7, domain G-nya kurang dari 13. Berarti kita ambil irisan dari domain F dan domain G. Yaitu X-nya ini harus lebih dari 7 tapi kurang dari 13. Berarti nilai dari domain H yang memenuhi itu yang ini. 8, 9, 10, 11, dan 12. Ini hanya contoh. Paham nggak? Untuk Oh gitu. menentukan Oh domain. kirain enggak. Oke Kak, paham. Oke, ya itu contoh aja. Ya. Oke, diingat ya ini domain H itu irisan dari domain F dan domain G. Oke, kalau aman, kita kasih contoh. Oke, selesai sih. Kita langsung mau masuk di ini guys. Kita mau masuk di fungsi komposisi. Lalu masuk ke inverse dan baru kita coba latihan soal. Oke, diingat ya untuk materi hari ini nanti semua materi malam ini itu akan berguna untuk latihan soal-soal. Nah, kita masuk di fungsi komposisi. Saya rasa ini fungsi komposisi masih gampang ya. Nah, ini fungsi komposisi berarti dia itu adalah gabungan dari F dan G. Ya, gabungan dari F dan G yang biasanya itu kita tulis ya F bundaran G. Ya, F bundaran G, X sama dengan F G X. Ya, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi F bundaran GX dia sama dengan FGX. Oke, berarti kita mau cari GX-nya dulu. Nah, saya rasa ini masih kalian ingat-ingat materinya.
Contoh ya, aku kasih contoh. Anggaplah F2-nya ini diketahui sama dengan 5. Terus G3-nya itu sama dengan 2. Nah, ditanyakan F bundaran G 3. Nah, sama dengan berapa? Nah, kan ditanyakan itu F bundaran 3 ya, F bundaran G 3 ya. Berarti ini bentuknya apa? Dia menjadi F G3. Nah, F G3 berapa? Atau G3 ya, kita cari G3 dulu. G3 itu berapa? Oke, G3 sini udah diketahui adalah 2. Berarti kita ganti G3 ini menjadi 2. Berarti dia sama dengan F2. Sekarang kita cari lagi F2. F2 berapa? Di sini udah diketahui F2-nya adalah 5. Ya, kita langsung tulis aja F2 sama dengan 5. Berarti nilai dari F bundaran G3 itu adalah 5. Oke, itu gampangnya untuk fungsi komposisi ya. Oke, itu dasarnya yang pertama. Terus yang kedua, contoh ya, fx sama dengan 2x tambah 1. Terus gx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Nah, yang ditanyakan yang pertama itu adalah f bundaran g, x sama dengan berapa, dan juga yang kedua adalah f bundaran g, sorry, balik ya. Kita balik g bundaran f, ya, g bundaran f, x. Nah, ini gimana? Yang pertama, yaitu f bundaran g, x ya, atau kita langsung tulis aja fgx. Fgx sama dengan berapa? Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti nilai Gx kita masukkan ke F. Nah, ini berlaku untuk semua ya. Nanti contoh nih, Gx-nya nggak diketahui. Yang diketahui hanya F. Ya, kalian masukkan nilai Gx saja ke F. Jadi kalau bentuknya seperti ini adalah nilai Gx kita masukkan ke F. Oke, Gx-nya berapa? Gx-nya adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Oke, berarti saya bilang tadi nilai ini atau nilai Gx kita masukkan ke F. F-nya berapa? Fx-nya berapa? Nah, Fx-nya itu adalah 2X tambah 1. Berarti ya kita masukkan ya. Kita masukkan ke sini ya. X-nya kita ganti dengan yang ini. Jadinya adalah 2 dikali X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 ditambah 1. Jadinya adalah 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 4 ditambah 1. Atau 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Oke, berarti kita udah dapat ya yang ini. 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Selanjutnya nih, yang kedua. Oke, yang kedua itu dia adalah GFX. Berarti nilai fx ini kita masukkan ke nilai gx. Oke, fx-nya berapa? Fx-nya itu adalah 2x tambah 1. Berarti nilai 2x tambah 1 kita masukkan ke nilai gx. Ya, yaitu x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Berarti ini apa? 2x tambah 1 kuadrat dikurang 3 dikali 2x tambah 1 ditambah 2. Oke, kalian selesaikan aja ya. 2x tambah 1 kuadrat. Berarti itu 2x tambah 1 dikali 2x tambah 1. Oke, 2x kali 2x adalah 4x kuadrat. 2x kali 1 adalah 2x. 1 kali 2x adalah 2x. 1 kali 1 adalah 1. Jadinya adalah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 ya. Oke, 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Dikurang, ya 3 kali 2 itu adalah 6x. 3 kali 1, wait aku langsung tulis ini aja ya.
minus 3 dikali 2. Minus 3 dikali 2 adalah minus 6x. Minus 3 kali 1 adalah minus 1 ditambah 2. Berarti ini menjadi 4x kuadrat. 4x kurang 6x ya, kurang 2x ya. 1 dikurang 1, wait. 1 dikurang 1. 0 ya, 0 tambah 2 berarti 2. Wait, sorry guys, sorry. Di sini bukan 1 ya, tapi 3 ya. Minus 3 kali 1 itu adalah minus 3 tambah 2. Jadinya ini habis. Ya, jadinya ini habis ya. Jadinya hanya seperti ini. 4x kuadrat dikurang 2x. Ya, jawaban akhirnya itu adalah 4x kuadrat dikurang 2x. Intinya fungsi komposisi seperti itu ya. Oke, ingat contoh yang saya ulang tadi ya. F Gx, berarti ini nilai Gx kita masukkan ke F. Anggap ya. Gx ini nggak diketahui nih. Contoh, Gx yang tadi kita nggak tahu nih. Ya, kita nggak tahu nih. Tapi kita mau cari nilai Gx, maka bisa ya. Tapi nanti ada satu lagi yang diketahui. Yang saya bilang tadi, Gx kita masukkan ke F. Nah, F-nya tadi yaitu 2x tambah 1. Ya, kita gini aja guys. 2 dikali Gx ditambah 1. Ya, ini diingat. Bentuknya bisa jadi seperti ini. Intinya itu nilai Gx masukkan ke nilai Fx. Begitupun yang sebaliknya lagi. Kalau Gfx, terus Fx-nya nggak diketahui, tapi Gx-nya diketahui, yaitu x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Ya, ganti aja. Fx-nya ini masukkan ke nilai G. Jadinya Fx kuadrat dikurang 3Fx ditambah 2. Oke, konsep komposisi itu seperti itu. Oke, semoga semuanya bisa paham ya untuk konsep dari komposisi. Oke, saya mau kasih ini ya, eh, contoh lain. Contoh lain itu fx sama dengan 2x tambah 4. Terus diketahui itu f bundaran gx sama dengan 4x kuadrat tambah 2x. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari gx. Nah, di sini yang saya bilang tadi ya, kalau nilai gx atau fx-nya nggak diketahui, maka kita gunakan cara yang sama ya, yang seperti tadi. Oke, ini gimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu nih, fgx. Fgx-nya itu adalah 4x kuadrat tambah 2x. Ingat, nilai gx-nya ini kita masukkan ke f. Ya, kita masukkan ke fx. Berarti apa? Fx-nya kan 2x tambah 4. Ya, berarti kita tulis 2gx ditambah 4. Ya, sama dengan 4x kuadrat tambah 2x. Oke, selanjutnya gimana? Ya, 4-nya kita pindahkan ke samping. Ya, jadinya 4x kuadrat tambah 2x dikurang 4. Oke, ini kan perkaliannya 2 kali gx. Ya, ini duanya kita pindahkan ke samping aja. Atau ya langsung kita bagi 2 ya. Semuanya kita bagi 2. Jadinya adalah gx sama dengan 2x kuadrat tambah x dikurang 2. Oke, gitu ya. Yang saya bilang tadi intinya kalau bentuknya fgx ya gx ini masukkan ke f. Yang seperti ini tadi, f itu adalah 2x tambah 4. Ya, ini x-nya itu kita ubah menjadi gx. Gitu ya guys, untuk konsep komposisi. Atau aku kasih contoh nih, biar lebih paham. Hmm, contoh yang seperti ini.
Wait, aku carikan dulu ya. Oke, ini. Aku ada contoh lagi. Kalau kalian nggak paham, langsung tanya aja ya. Fx sama dengan 5x tambah, oh jangan ini. Kita pakai gx saja ya. Gx sama dengan 2x dikurang 3. Terus diketahui itu G bundaran F, X sama dengan 10x dikurang 1. Nah, yang ditanyakan itu adalah si Fx. Oke, kalau Fx-nya ditanyakan ya, konsepnya sama seperti tadi. Ya, jadinya adalah Gfx sama dengan 10x dikurang 1. Berarti ini apa? Kita mau ubah Fx, kita masukkan ke G. Oke, G itu kan 2x kurang 3 ya. Kalau kita masukkan Fx ke Gx berarti 2 dikali Fx dikurang 3. Ya. 2 dikali Fx dikurang 3 sama dengan 10x dikurang 1. Ya, jadinya apa? 2 kali Fx sama dengan 10x dikurang 1 tambah 3. Atau ini jadinya plus 2 ya. 10x ditambah 2. Berarti apa? Ya, sama-sama kita bagi 2. Jadinya adalah Fx-nya sama dengan 5x ditambah, wait, habis ya. Oh enggak, 2 bagi 2, 1, sorry. 5x ditambah 1. Gimana guys? Paham nggak? Gimana? Kalau nggak ada yang bertanya, saya nggak paham nih. Oke, aman ya. Berarti kalau aman, harusnya kalau kalian dapat soal fungsi komposisi apapun itu, ingat konsep yang sudah kita pelajari malam ini, guys. Pasti dia nggak jauh dari situ. Kalian sisa otak-atik aja. Oke, kita sudah selesai untuk fungsi komposisi. Nah, kita coba masuk di inverse, guys. Kita masuk di fungsi inverse. Oke, kalau di fungsi tadi, fungsi A memetakan ya A ke B, inverse apa? Inverse itu dia kebalikannya. Berarti F inverse memetakan B ke A. Ya, jadi kalau ini ke sini, itu dia F-nya ya fungsinya. Kalau dia ke sini, itu dia F inverse-nya. Ya, jadi itu untuk fungsi inverse. Intinya dia kebalikan dari fungsi. Ya, dia kebalikannya. Atau bentuknya jadinya nanti seperti ini. Y sama dengan Fx. Ya, ini sama saja dengan, ya ini X sama dengan F inverse Y. Nah, ini yang paling sering digunakan. Atau kita gunakan pemisalan aja biar lebih mudah. F ya, ini segitiga ya guys. Ini F segitiga. Itu sama dengan kotak. Terus berarti ini adalah segitiganya ini sama dengan F inverse dari ini. Ya, ini tuh F-nya aja yang kita balik ya. F-nya saja yang pindah. Oke, gitu aja sih konsep inverse yang awal. Kita langsung ini masuk ke ini aja, cara menentukan inverse. Contoh, saya langsung ajarkan aja ya cara mencari inverse. Fx itu sama dengan 2x tambah 3. F inverse-nya adalah, cara cepatnya langsung gini aja kan ya. X dikurang 3 per 2. Iya bener ya, kayak gitu. Karena ada bentuknya itu adalah AX tambah B. Ya, bentuknya itu adalah AX tambah B sama dengan X dikurang B per A.
Nah, ada macam-macam bentuk inverse, guys. Ya, ini salah satunya. Kenapa kalau di sekolah itu diajarkan kayak gini cara cepatnya, ya 2x tambah 3 sama dengan x kurang 3 per 2. Nah, kenapa seperti ini? Sebenarnya kalian lebih gampang kalau paham kayak gini. Nah, fx ini kita ubah jadi y. Ya. Y sama dengan 2x tambah 3. Oke, di sini tuh ceritanya kita mau cari nilai x yang ini. Ya, kita pindah ruaskan saja. Ininya nanti kan jadinya y kurang 3 sama dengan 2x. Berarti apa? X-nya itu adalah y dikurang 3 per 2. Nah, sama kan ya? Y di sini tuh menjadi X di sini menjadi F inverse. Y ini menjadi X dikurang 3 per 2. Berarti F inverse dari 2X tambah 3 adalah X kurang 3 per 2. Ya, saya rasa kalian harus paham ini dulu guys. Cara mencari inverse yang seperti ini. Kita kasih contoh lain. Contoh. eh, F inverse dari Oke, kita fx-nya itu adalah 10x dikurang 5. Cari f inverse-nya. Oke, caranya sama ya. 10x dikurang 5 kita sama dengan y. 10x sama dengan y ditambah 5. Berarti x sama dengan y tambah 5 per 10. Nah, x ini menjadi f inverse-nya. Terus y ini menjadi x tambah 5 per 10. Ya, ini adalah f inverse-nya. X tambah 5 per 10. Oke, gimana kalau bentuk pecahan? Nah, sama ya, semuanya sama. Contoh, fx sama dengan 3x ditambah 2 per x dikurang 1. Ditanyakan f inverse x. Oke, caranya sama ya. Kita samakan dengan y. Y sama dengan 3x tambah 2 per x dikurang 1. Oke, ini kan pindah ruas ya, jadinya adalah y dikali saya pakai 5 aja ya biar lebih ini soalnya lebih bagus ya kalau x kurang 1 terlalu gampang. Kita pakai x kurang 5 aja. Oke, jadinya ini adalah y dikali x kurang 5 sama dengan 3x ditambah 2. Oke, ini menjadi xy dikurang 5y sama dengan 3x ditambah 2. Oke, ini x-nya kita pindahkan ke kiri ya, jadinya xy dikurang 3x sama dengan 2 ditambah 5y. Oke, ini kita keluarkan x-nya. Ya, jadi y dikurang 3. Benar ya, karena x kali y itu adalah xy. X dikali min 3 adalah min 3x. Ya, kita keluarkan x sama dengan 2 tambah 5y. Jadinya apa? X-nya sama dengan 2 tambah 5y per, sorry, per y dikurang 3. Berarti apa? F inverse-nya adalah 2 ditambah 5x per x dikurang 3. Ya, kayak gitu aja guys untuk konsep dari inverse. Ya, jadi F inverse-nya itu adalah 2 tambah 5x per x kurang 3 atau ya biasanya itu ditulis menjadi 5x ya, 5x-nya dulu tambah 2 per x dikurang 3. Ya, sama. Ya, jadinya seperti itu untuk konsep dari inverse ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Itu aja sih. Kalau kalian udah tahu cara cari fungsi inverse kayak gini, saya rasa akan aman-aman, guys. Akan soal yang lain itu akan aman aja. Ya, kita pahami dasarnya aja. Setelah pahami dasar, langsung gaskan latihan soal yang lebih sulit. Oke, itu untuk mencari cara fungsi inverse ya. Intinya kita sama dengankan dengan Y.
Terus Y-nya nanti menjadi X, X-nya itu yang menjadi fungsi inverse-nya. Oke, kalau kalian udah paham itu, langsung masuk ke sini. Inverse fungsi komposisi. Oke, iya benar ada cara cepatnya ya. Cuman saya ngajarkan ini apa? Kenapa cara cepat itu bisa terbentuk? Wait, aku carikan dulu ya macam-macam cara cepat dari fungsi. Cuman kalau aku ini apa ya, sulit ngapal rumus ya kalau aku secara pribadi. Jadi saya lebih suka cara yang seperti ini karena dia pasti ya cara mencari F inverse. Kalau cara cepat, nah ini ada rumus fungsi guys. Ini bukan cara cepat sih, emang rumusnya ya. Rumus fungsi inverse. Kalau kalian gampang menghafal, lebih baik ya hafalkan rumusnya aja. Yang pertama, fx sama dengan ax tambah b. Oke, ini F inverse-nya adalah x dikurang b per a. Ya, yang saya bilang tadi ya. Nah, yang ini contohnya seperti ini. Terus, yang kedua, yang barusan kita kerjakan tadi, fx-nya sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Menjadi apa? F inverse x-nya adalah min dx ditambah b per cx dikurang a. Jadi ditukar aja guys. Kalau bentuknya pecahan tadi, kalian tukarkan aja yang beku silang seperti ini. Tapi ingat, tandanya harus diubah jadi minus, dan di sini juga di bawah jadi minus. Ya, ditukar aja. Tapi sebenarnya ini semua berasal dari yang saya ajarkan tadi. Ya, rumusnya itu semuanya dari yang itu tadi. Terus yang ketiga, fx-nya itu kalau bentuknya akar, pangkat berapapun ya, maka f inverse-nya itu x pangkat n dikurang a per, sorry, kurang b per a. Terus yang ketiga, yang keempat, kalau fx-nya ini sama dengan a pangkat bx, maka f inverse-nya adalah a log x per b. Intinya semuanya kebalikannya sih ya, dia semuanya kebalikan. Begitupun yang ini, yang kelima, dia persamaan kuadrat ya, ax kuadrat tambah bx tambah c, maka nanti f inverse-nya adalah ya rumus dari persamaan kuadrat itu sendiri. Min b tambah min b tambah 4ax tambah d per 2a. Oke, ini semua rumus inverse fungsi ya. Fungsi inverse rumusnya semuanya seperti ini. Oke, itu aja sih ya. Kalian ingat saja kalau mau, tapi kalau mau yang betul-betul pasti ya, lebih baik kalian gunakan seperti tadi. Karena biasanya itu yang sering digunakan yang satu dan dua, guys. Yang satu dan dua yang paling sering kita gunakan. Oke, next aja ya, kita mau masuk di inverse komposisi. Inverse fungsi komposisi. Nah, untuk inverse fungsi komposisi, yang penting itu kalau menurut saya hanya ada dua sih. Kalian tahu ini aja, F bundaran G inverse X itu sama dengan G inverse ya, bundaran F inverse X. Begitupun sebaliknya, G bundaran F inverse X ya, kita tulis ininya dulu ya. Kalau ini kan F bundaran G, berarti kita tulis G-nya dulu baru F-nya. Oke, ini berarti F inverse bundaran G inverse X. Oke, ini dari mana? Sebenarnya
Kalau kalian paham ini ya. Oke, ini 1, 2, 3. Terus ini B-nya. Ada 3, 5, 7. Oke, jadi eh, kalau 1 ke 2 itu, 1 ke 3 itu fungsinya ya. Kalau kebalikannya itu adalah inverse-nya. Ya, dia konsepnya seperti itu. Wait, sorry guys. Ini lupa ya, saya lupa. Ini inverse komposisi berarti ada 3 ya. Kita pakai 3. Ya, kita pakai 3. Yang ketiga itu adalah Y sama dengan GFX. Jadi nanti dia bentuknya, sorry, dia nggak seperti ini sih bentuknya kalau kalian mau lebih paham. Bentuknya seperti ini. A-nya itu adalah X, B-nya itu yang jadi fx, terus C-nya itu nanti Y sama dengan GFX. Sepertinya saya belum ini sih, apa ya, harusnya belum saya jelaskan untuk yang ini, karena ini pembuktian rumus guys. Maksudnya kenapa bentuknya seperti ini. Ya, agak sulit untuk dijelaskan kalau waktunya singkat ya. Intinya nanti ya, X ke fx itu dia adalah F ya, ini F. Terus ini ke sini itu adalah G. Ya, kalau ke bawah, yang bawah itu ya kebalikannya. Ini yang inverse-nya. Terus ini juga yang jadi inverse-nya, yang jadi G inverse. Nanti X ke sini itulah yang H sama dengan G bundaran F. Terus kalau yang bawah ya, kalau yang bawah itu inilah yang menjadi H inverse G bundaran F inverse sama dengan F inverse bundaran G inverse. Ya, dia berasal dari sini, guys. Ya, intinya rumusnya itu berasal dari bentuk yang seperti ini. Oke. Mungkin itu ya konsep-konsepnya. Jadi kita review ulang dulu materinya sebelum waktunya. Oke, udah jam 9 ya sebenarnya. Kita review dikit-dikit aja. Yang pertama itu ya ada relasi ya. Relasi itu kalian tahu yang mana relasi dan juga domain, kodomain, dan range-nya. Terus untuk fungsi, ya kalian tahu dulu yang mana fungsi, yang mana bukan. Ya, intinya satu buah X itu hanya menghasilkan satu buah Y. Itu yang fungsi. Terus kalian tahu juga domain, kodomain, range suatu fungsi. Ya, jadi domain itu A, B, C, ya yang seperti yang tadi. Terus kalian juga tahu domain maksimum, nilai fungsi, ya kalian juga harus tahu nilai fungsi. Kalau diketahui fx, ya ini sisa mensubstitusikan aja. Domain maksimum juga dia berlaku untuk pecahan dan bentuk akar ya. Kalian yang di dalam akar dan yang menjadi penyebut yang kalian eh, gunakan. Terus untuk aljabar fungsi, ya untuk penjumlahan fungsi, pengurangan, dan juga perkalian fungsi. Terus fungsi komposisi, ya intinya kalau ada bentuk fgx berarti gx-nya masukkan ke f. Kalau gfx berarti fx-nya masukkan ke g. Itu konsep komposisi. Terus eh, kalau inverse ya kebalikannya. Ini kalau cara kita tadi ya kita sama dengankan dengan y. Nanti y-nya yang menjadi x, terus x-nya yang menjadi f inverse-nya. Terus ya inverse fungsi komposisi. Kalian tahu rumusnya aja. Ya, kita coba kasih contoh soal. Oke, kita fungsi inverse ya. Kita contoh soal aja untuk fungsi inverse. Contoh, fx sama dengan 1 ditambah x per x kurang 1. Nah, ini kan di cara cepat sebenarnya nggak ada ya. Terus yang ditanyakan adalah f inverse x. Ya, kita bentuk yang sama seperti tadi aja.
Ini kan 1 ditambah X per X kurang 1. Ya, supaya gampang, 1 ini saya ubah menjadinya aja. X kurang 1 per X dikurang 1. Biar langsung saya eksekusi. Ya, ini kan X kurang 1 per X kurang 1 per X kurang 1 sama dengan 1. Ya, ini langsung aja menjadi 2X kurang 1 per X dikurang 1. Ya, atau bisa juga nggak pakai yang seperti ini. X per X kurang 1 ditambah 1. Ini jadinya adalah X ditambah X ditambah 1 kali X itu X. Ya, 1 kali minus 1 adalah minus 1. Oke, ini sama ya guys, sama. Per X dikurang 1 nanti jadinya 2X kurang 1 per X dikurang 1. Oke, pasti hasilnya sama ya, menjadi 2X kurang 1 per X kurang 1. Lalu kita ya sama dengan Y. Ya, ini sama dengan Y. Berarti nantinya adalah Y dikali X kurang 1. Langsung aja ya. YX dikurang Y sama dengan 2X dikurang 1. X-nya pindah ke kiri. Ya, ini XY dikurang 2X sama dengan minus 1 ditambah Y. Berarti X-nya kita keluarkan ya, menjadi Y dikurang 2 sama dengan minus 1 tambah Y. X-nya sama dengan minus 1 tambah Y per Y dikurang 2. Atau F inverse-nya sama dengan minus 1 tambah X per X dikurang 2. Atau biasanya ini dituliskan menjadi X kurang 1 per X dikurang 2. Inilah nilai dari F inverse-nya. Oke, gampang ya. Oke, coba kita kasih contoh ini guys. Yang kayak tadi, ya. Yang inverse fungsi komposisi. Kita contoh ya, aku kasih contoh untuk inverse komposisi. Eh, F inverse X sama dengan X ditambah 1. Terus G inverse X sama dengan 2X. Yang ditanyakan adalah, oh wait, jangan ini dulu deh. Kita yang gampang dulu. Ini dulu. F inverse X sama dengan X tambah 2. Terus GX. Ya, GX itu sama dengan 3X. Yang ditanyakan itu adalah G inverse bundaran F inverse X. Ya, ini sama dengan berapa? Kalau kita lihat, ya ini susah atau gampang, guys? Ya, ini sebenarnya gampang ya. Konsepnya sama yang dengan yang tadi. Oh, wait, sorry. Ini bukan F inverse ya. Ini Fx. Ini kalau diketahui Fx, Gx ya, kita mau cari G inverse bundaran F inverse X. Ya, kalian sisa cari ini aja ya. Cari F inverse-nya berapa. Ya, ini Y sama dengan X tambah 2. X sama dengan Y dikurang 2. Berarti F inverse-nya adalah X dikurang 2. Begitupun dengan yang ini. Y sama dengan 3X. Berarti X sama dengan Y per 3. Berarti F inverse-nya adalah X per 3. Nah, kita udah tahu F inverse dan juga G inverse ya. Sorry, ini G inverse. Berarti apa? Ya, kita eksekusi aja. G inverse F inverse X sama dengan, oh nggak usah pakai sama dengan sih, kita langsung ganti aja ya. Ini menjadi G inverse, F inverse itu tadi adalah X dikurang 2. Lalu G inverse X dikurang 2 berapa? Ya, X kurang 2 kita masukkan ke G inverse. G inverse itu adalah X per 3. Ya, berarti X-nya kita ganti menjadi X dikurang 2. Berarti jawabannya adalah X kurang 2 per 3. Oke, gampang ya. Intinya pahami konsep aja. Pahami konsep dan kalian udah tahu cari cara F inverse ya.
itu akan menjadi gampang. Semuanya akan gampang, guys. Intinya kalau udah pahami konsep, banyakin latihan soal. Oke, kalian lakukan itu aja. Paham konsep, latihan soal. Oke, contoh lain. eh yang mana ya? Tunggu aku cari-cari dulu. Nah, ini. Contoh lain, F inverse X sama dengan X ditambah 1. G inverse X itu sama dengan 2X. Ditanyakan F bundaran G inverse X sama dengan berapa. Nah, ini ya kita harus tahu ini bentuknya tadi ini seperti apa. Ya, F bundaran G inverse X itu jadinya adalah G inverse bundaran F inverse X. Ya, ini menjadi yang seperti diketahui adalah F inverse bundaran G inverse. Sorry, kebalik ya. G inverse bundaran F inverse X. Oke. Ya, ini kita masukkan aja ya. Yang pertama itu G inverse F inverse X. Oke, F inverse X-nya itu adalah X tambah 1. Ya, X tambah 1. Selanjutnya X tambah 1 ini kita masukkan ke G inverse, yaitu ke 2X. Berarti 2 dikali X tambah 1. Jadinya adalah 2X tambah 2. Oke, gampang ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan, guys. Oke, contoh lagi. Contoh G inverse bundaran F inverse X sama dengan 2X tambah 1. Terus G inverse X-nya adalah X tambah 1. Maka F inverse X-nya berapa? Oke, berarti ini ya kita ini aja ya. G inverse F inverse X sama dengan 2X tambah 1. Ini kan yang mau kita cari nih. Berarti ya seperti tadi, saya bilang F inverse ini kita masukkan ke G inverse. Ya, G inverse-nya itu adalah X tambah 1. Berarti F inverse X ditambah 1 sama dengan 2X tambah 1. Ya, jadinya F inverse X sama dengan 2X tambah 1 dikurang 1. Ya, atau 2X. Oke. Kayaknya contohnya sudah keluar semua, guys. Ya, semuanya gampang ya. Intinya kita pahami konsep. Semuanya ada di konsep. Walaupun ini sangat dasar sih emang ya. Ini terlalu dasar. Tapi nanti kita latihan yang lebih sulit, guys. F bundaran G inverse X sama dengan 3X tambah 2. Terus GX-nya adalah X tambah 1. Maka F inverse-nya berapa? Oke, ini konsepnya masih sama sih ya. Masih sama. F bundaran G inverse X. Ya, kita ubah ya yang ini menjadi G inverse bundaran F inverse X sama dengan 3X tambah 2. Ya, pertama kita eksekusi G inverse F inverse X sama dengan 3X tambah 2. Nah, F inverse ini kita masukkan ke G inverse. Sedangkan G inverse-nya belum diketahui. Berarti kita cari G inverse. Yaitu Y sama dengan X tambah 1. Begini aja. X tambah 1 sama dengan Y. X sama dengan Y per 3. Y per 1 ya. Berarti F inverse-nya sama dengan X per 1. Sorry, G inverse ya. G inverse adalah X per 1.
Berarti F inverse ini kita masukkan ke X per 1. Ya. Jadinya adalah F inverse X per 1 sama dengan 3X ditambah 2. Berarti apa? Wait, sorry guys. Ini G inverse-nya salah ya. X tambah 1 sama dengan Y. Berarti X sama dengan Y dikurang 1 ya. Wait, sorry. Y dikurang 1 atau G inverse-nya menjadi X dikurang 1. Oke, berarti ini salah. Berarti F inverse-nya kita masukkan ke G inverse ya menjadi F inverse X dikurang 1 ya. X-nya kita ganti menjadi F inverse sama dengan 3X tambah 2. Berarti F inverse X sama dengan 3X ditambah 3 ya. Min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Oke guys, kayaknya bentuk contoh soal dasar semuanya udah keluar. Dan kembali lagi ya pahami konsep. Jadi semuanya yang udah pahami konsep harusnya bentuk soalnya gimana pun ya. Untuk yang saya kasih itu semuanya udah keluar sih bentuknya. Kita otak-atik. Tapi belum yang masuk ke POTS. Yang bentuk soal susah. Ya nanti ini aja. Nanti saya kirimkan beberapa contoh soal yang susah. Atau kita bahas satu nomor deh, contoh soal yang sulit. Enggak sulit juga sih. Jika F 8 per akar 1 tambah akar X, sorry, akar 1 tambah akar X, kayaknya soal ini familiar guys, kayaknya soal ini familiar. Ini sama dengan X, untuk X-nya lebih besar sama dengan 0, maka nilai dari F4. Oke, ini gimana? Kita mau cari F4 ya, kita ganti aja ya. Ini kita sama dengankan aja ini menjadi F4. Karena kalau kita sama dengankan ini menjadi F4, ya nanti kita akan dapat nilai F4. Ya, atau kita dapat nilai X-nya. Berarti apa? 8 per akar 1 ya ditambah akar X sama dengan 4. Berarti ini menjadi 8 sama dengan 4 dikali akar 1 ditambah akar X. Oke. Ini jadinya apa? Oh, ini bisa ini ya, bisa kita sederhanakan menjadi 2 ya. 2 sama dengan akar 1 ditambah akar X ya. Kita bagi 4. Lalu kita kuadratkan guys ya. Kita kuadratkan kedua ruas. Setelah kita kuadratkan jadinya adalah 1 ditambah akar X sama dengan 4 ya. Atau 4 sama dengan 1 ditambah akar X. Jadinya ini akar X ya. Akar X sama dengan 4 dikurang 1. Ya, satunya pindah ke kanan atau akar X sama dengan 3. Ya, X-nya sama dengan 9. Berarti kita dapat nilai F4 itu adalah 9 ya. Oke, kelihatannya soalnya susah tapi masih gampang guys. Ya, soalnya masih gampang. Saya mau kasih kalian latihan yang bertahan yang sampai akhir. Eh, Latihannya cuma satu nomor, cuman syaratnya itu ini ya. Kalian nggak boleh buka buku apapun guys. Karena kalau kalian buka buku apapun itu, ini kayaknya ada di buku. Ya, ini soalnya ada di buku. Karena ini soal tahun 2023, coba kalian ini, dari hasil belajar kita malam ini, coba kalian kerjakan soal yang saya berikan nanti. Kira-kira kalian bisa atau enggak? Coba dikerjakan berapa hari pun itu, guys. Ini kan nanti pengetahuan kuantitas itu lusa ya, di hari Selasa, Rabu, Kamis, di hari Kamis nih. Coba kalian kerjakan selama beberapa hari yaitu tantang diri kalian sendiri. Konsepnya itu semuanya ada di
yang kita pelajari hari ini. Ya, soalnya itu ini fungsi f didefinisikan. Kalau kalian udah bisa ya ini kalau kalian berhari-hari kerjanya dan dapat ya good sih sebagai fx sama dengan akar 2 dikurang ax akar 2 dikurang ax. Ya ini tambah 5-nya terpisah ya. Tambah 5 dengan F7-nya itu adalah 7. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Dari ketiga pernyataan ya. Pernyataan pertama, A-nya itu lebih dari 1. Terus pernyataan yang kedua, minus 1 merupakan anggota dari daerah asal F. Ya, berarti yang ini. Terus pernyataan yang ketiga, terdapat bilangan prima C sehingga FC-nya ini adalah 6. Jadi kalian cari aja FC sama dengan 6. Apakah bilangan prima atau enggak? Terus ini ya cari anggota daerah asal. Daerah asal itu apa? Dan ini cari ya apakah A-nya lebih dari 1 atau enggak. Oke, soalnya ini masuk di soal UTBK tahun ini guys. Soal fungsi. Kalau kita lihat, terlihat seperti susah, tapi sebenarnya gampang. Intinya kalau kalian udah pahami materi hari ini akan sangat mudah untuk kalian jawab. Oke, ini saya tantang ya, kalian bisa atau enggak. Kalau kalian mau nanya-nanya, kalau udah dikerjain contohnya, mau dicek jawabannya ya kirimkan aja ke saya. Kira-kira dari 3 pernyataan ini yang mana yang benar? Apakah 1, 2, 3 atau 1, 2, 2, 3, 1, 3 atau satu saja, 2 saja atau 3 saja? Untuk deadline kalian kerjakan sampai sebelum hari Kamis. Nanti di hari Kamis kita bahas untuk soal ini karena ini soal tahun 2023. Ini salah satu soal fungsi yang lumayan ya, tapi konsepnya semuanya ada pada malam hari ini. Jadi konsep fungsi bisa dikatakan kita clear ya. Semuanya sudah dibahas pada malam hari ini. Sisa kita perbanyak latihan soal saja. Ya, jadi intinya itu kalian latihan soal dan betul-betul pahami maksud soal, samakan dengan konsep dasar yang kita sudah pelajari. Pasti dapat, guys. Karena soal UTBK seperti itu. Nggak ada yang betul-betul harus materinya kayak yang tingkat dasar yang tinggi banget ya. Nggak ada. Jadi UTBK itu kayak gitu. Intinya kalau udah tahu dasar ya nalarnya ditambah aja dan juga banyak latihan soal. Semua materi malam ini eh, isinya semuanya udah clear tentang fungsi. Mungkin ke depannya saya akan ngajarnya seperti ini tapi lebih dirapikan lagi ya. Supaya betul-betul satu hari itu kita clearkan satu materi. Karena ini udah clear guys, satu materi fungsi. Mau komposisi, inverse komposisi ya. Semuanya udah clear. Jadi silahkan diselesaikan aja. Ya, malam ini saya cukupkan. Terima kasih yang udah bertahan sampai akhir. Ada 5 orang ya guys.